Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Wa'labu versus Al-Mukarram Ustadz Mukokinta, yang dimana seperti biasa Rudy Yohanes hanya pandai memutar-mutarkan lidah dan hanya pandai ngeles sana kemari bak bajai butut di bundaran HI kaum muslimin ya. Hanya teriak-teriak doang. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kami persilakan Bapak, silakan. Baik, iya, bisa langsung dilakukan oleh kita, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala di Qur'anil Karim, inna dina indallahil Islam. Qala aidan wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Alhamdulillah, terus berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kita semua masih dipertemukan dalam indah rahasia walafiat. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya disuruh memperkenalkan nama, barangkali langsung aja to the point ya. Seperti yang kita lihat di layar ini, nama saya Insan LS Mokoginta, atau barangkali lebih jelas, ini nama Islam saya Insan LS itu Latif Syaukani Mokoginta. Adapun nama ketiga saya dulu dibaptis Wenceslaus. Saya lahir di Manado tanggal 8 September tahun 49. Saat ini saya tinggal di Jalan Tugu Raya nomor 882 Cimanggis, Depok, tepatnya depan asrama Brimob Kelapa II. Ini status menikah, ada nomor HP, ada nomor telepon. Adapun aktivitas kami setiap hari, pertama sebagai konsultan. Konsultan ini dalam arti menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Kemudian ada pusat dakwah Islam di Manado, Sulawesi Utara, Jakarta, dengan Yayasan Biro Walidain. Ada juga di Hong Kong, dan juga di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia khusus Kota Depok. Ya, saya juga memberikan kajian kristologi di mana saja dan menulis berbagai buku kristologi. Alhamdulillah, selama saya masuk Islam dan lebih kurang 30 judul buku yang sudah saya tulis. Intinya semuanya bagaimana kita berdakwah kepada orang muslim agar mereka mau masuk Islam. Demikianlah barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Insan LS Mukokinta yang sudah memperkenalkan dirinya kepada kita bersama. Selanjutnya kita mohon dengan hormat Bapak Rudy Yohanes untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Rudy Yohanes. Tadi pembawa acara agak salah sebut, sarjana teologi. Saya bukan sarjana teologi, tapi sarjana teknik. Tepatnya teknik informatika. Tapi tidak apa.
kelebihan dari kita orang Kristen ini, masing-masing orang bisa dikaruniai Roh Kudus, sehingga kita tidak harus tidak harus orang-orang tertentu aja yang mendapat karunia. Bahkan menerjemahkan isi Bible kita sendiri tidak harus pendeta, tidak harus orang-orang dari kalangan agama. Semua orang yang bisa diberi Roh Kudus, didukung kedengaran Roh Kudus, bisa melakukannya. Jadi saya bukan seorang sarjana teologi. Dan saya tertarik dengan Pak Moko Ginta itu awalnya dari internet. Saya mengasuh namanya anak-anak Kristen belajar, anak-anak Kristen belajar isi Alkitab. Cuma pada saat itu saya ditebas, akun saya ditebas sehingga grup itu jadi liar. Maka saya buka kembali yang namanya Mari Belajar Isi Alkitab. Dan kebetulan di situ peminat di internet sekarang untuk dunia agama itu sangat banyak. Contohnya untuk grup Islam terbukti benar, saya masih ingat itu dari 60.000, sekarang sudah 1.600.000-an. Berarti peningkatan keimanan manusia ini mungkin sudah lebih bagus gitu. Nah, beranjak dari situ kita adalah biasalah dalam debat itu kan, dalam debat internet begini masuklah sebuah catatan dari Pak Insan, mustahil Kristen bisa jawab. Tapi pertama saya lihat ini hadiahnya itu 1 miliar. Saya nggak ngerti apakah memang buku aslinya 10 juta atau 1 miliar, saya kurang paham. Tapi ketika ditawari sama saya dulu 1 miliar, saya sudah jawab sampai ke 10. Yang ke 11 sengaja tidak saya jawab karena saya mau melihat uangnya 1 miliar dulu. Nah, pertanyaan 11 itu adalah berhadiah BMW. Saya juga mau lihat BMW-nya mana. Cuman sekali lagi saya ditebas sehingga ulasan saya itu hilang. Akhirnya saya buat lagi akun baru. Ternyata Gayung Bersambut, kalau nggak salah ini nama akunnya Majidah. Sekarang dia di sini Olivia. Dia pertama kali melakukan sounding. Akhirnya kita bisa bertemu seperti ini. Jadi mungkin itu perkenalan dari saya dan harapan saya nanti, karena pertanyaan ini sudah sering dijawab, bahkan ada yang dari Advent, ada yang dari kemarin terakhir kalau nggak salah Pak Budi Pak Budi Asali, itu sudah ketemu dengan beliau, kalau nggak salah menurut Pak Budi 2 kali, dan bukunya sudah ada, cuma saya juga belum baca. Mungkin biar lebih menarik lagi, mungkin ada ide-ide dari Pak Moko Ginta yang baru, silakan. Saya akan coba menjawab dengan keimanan saya. Yang saya imani adalah Alkitab. Tapi jangan salah, saya adalah punya hak untuk membaca Quran. Itu tidak bisa dihalangi siapapun. Makanya satu hari mungkin saya membaca Quran itu lebih dari 20 ayat. Cuma memang saya nggak hafal terus. Maklum itu hal yang biasa. Dan basic saya untuk belajar Islam dulu saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Memang SKS yang saya ambil mengenai studi Islam itu cuma 8 SKS. Dan kebetulan nilai saya A semua. Nah ini kawan-kawan saya Muslim pun bingung, orang itu dapat B, saya dapat A. Itu kita masih ada fotokopi sertifikat ijazahnya, nanti bisa dilihat. Ada studi Islam 1, 2, 3 sampai 4. Dan dulu saya pengalaman untuk rohani, saya sempat jadi ateis. Ateis itu 6 tahun. Saksi Jehovah mulai dari SMP sampai SMA sudah saya lewati. Kalau kecil saya itu dididik di Katolik. Sesudah SMP, HKBP. Sesudah itu sempat bergaul dengan saksi Jehovah mulai dari SMP sampai SMA. Ketika kuliah saya kembali jadi ateis lagi, itu hampir 6 tahun. Sesudah itu saya belajar Islam 2 tahun. Baru akhirnya saya menemukan jawaban bahwa menurut saya bahwa hanya Bible yang mampu menjawab pertanyaan dunia, termasuk pertanyaan ateis. Pertanyaan ateis sekalipun Bible mampu menjawab. Akhirnya saya kembali ke HKBP. Tapi saya sekarang tidak berpedoman bahwa saya di AKBP adalah paling menang, tidak. Saya menganut paham seperti yang ditulis Paulus di Korintus, jangan katakan kau dari golongan Apolos, jangan kau katakan kau dari golongan Kefas. Seperti itu kira-kira. Adakah Kristus terbagi-bagi? Kristus tidak terbagi-bagi. Saya juga sedih melihat kekristenan sekarang ini terbagi-bagi. Terus terang, saya ini orangnya kalau salah saya kata salah, kalau benar saya kata benar. Bahkan saya pernah debat sama Pastor Wenas, itu seorang lumayan terkenal ya. Kita debat sampai lama itu ada seminggu mengenai beberapa konsep kekristenan. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, makasih. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan tema ini, mustahil Kristen bisa menjawab pertanyaan mobil BMW. Buku ini kami tulis sudah sekitar 5 tahun.
dan sampai saat ini belum ada satupun yang bisa menjawab. Makanya saya merasa wah, luar biasa Pak Rudi ini bisa menantang untuk menjawab. Yang makanya saya penasaran, jauh-jauh dari Jakarta saya datang. Tapi pada dasarnya buku ini pernah dijawab oleh pendeta dari Bekasi beberapa tahun lalu, tapi tidak terjawab. Kemudian juga sudah dijawab oleh pendeta Budi Asadi dan pendeta Esra dari Kupang. Waktu itu kami debat di Universitas Islam Muhammadiyah Sidoarjo. Dan VCD-nya ada. Ini VCD perdebatnya debat, ya, berada BMW mustahil Kristen bisa menjawab. Kami lihat sekali betapa pendeta Budi Asadi tidak bisa menjawab sama sekali, malah dia ditertawakan oleh jamaah. Ini ada VCD rekamannya ketika membahas tentang berhadiah BMW. Memang kami sudah 2 kali debat sama dia, tapi satu tema lain. Tema berhadiah BMW sudah dibahas. Nah, ada 11 pertanyaan seperti kita lihat di layar ini. Ada 11 pertanyaan. Setiap pertanyaan diberi hadiah 10 juta. Nah, pertanyaan pertama kita lihat, ya, mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Ini saya merasa ini satu pertanyaan yang wajar-wajar saja. Umat Kristiani kan kaitannya, coba periksa KTP-nya kan Kristen. Wajar kalau sama membuat satu pertanyaan seperti ini. Adakah tertulis dalam Alkitab Yesus beragama Kristen? Kemudian yang kedua, mana ajaran Yesus ketika dia berumur 16, berumur 13 sampai 29. Sebab setahu saya di Alkitab ada tertulis umur 12 dan 30 dia muncul. Jadi 17 tahun separuh dari umur Yesus itu tidak ada kisahnya di dalam Alkitab. Jadi ini pertanyaan mana, ya, ajaran Yesus yang tertulis dalam Injil ketika dia umur 13 sampai 29. Kemudian ketiga, mana ayatnya ucapan Yesus dalam Alkitab, akulah Allah Tuhanmu maka sembahlah aku saja. Saya merasa ini satu pertanyaan yang wajar. Umat Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kan wajar saya mengadakan pertanyaan, ada nggak kata Yesus, akulah Allah Tuhan maka sembah aku saja? Ada nggak? Setahu saya yang ada, Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah, baik Quran maupun Bible ada, ya. Kemudian yang berikut keempat, ya. Mana, ya, firman Allah tertulis dalam Alkitab, katanya akulah yang mewahyukan Alkitab dan aku pula yang menjaganya, ya. Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Ya, karena umat Kristiani itu kan ditanya selalu mengatakan bahwa Alkitab itu 100% firman Tuhan. Ya, kalau memang betul-betul Alkitab 100% firman Tuhan, Allah yang betul-betul mewahyukan, tentu ada dong jaminan dari Allah, akulah yang mewahyukan Alkitab dan akulah yang menjaganya. Ada enggak? Saya itu satu pertanyaan yang wajar. Kemudian yang kenal, mana perintah dari Yesus atau Tuhan dalam Alkitab untuk beribadah masuk gereja hari Minggu? Apakah tidak wajar pertanyaan saya? Sebagian besar umat Kristen masuk gereja hari Minggu. Ada nggak perintah Allah Yesus masuk gereja atau beribadah atau mengkuduskan hari Minggu? Setahu saya ada, kalau ingin mengkuduskan itu hari Sabat. Seumur hidup Yesus tidak pernah sekalipun mengkuduskan hari Minggu atau masuk gereja atau beribadah hari Minggu. Selalu hari Sabat, hari Sabtu. Bahkan ancamannya hukuman mati orang tidak mengkuduskan hari Sabat. Kenapa kok hari Minggu yang jangan dijadikan hari ibadah? Itu satu pertanyaan saya, salah satu yang wajar. Kemudian yang kedua, mana dari Alkitab Yesus 100% Tuhan, 100% manusia? Kenapa pertanyaan saya ajukan? Karena saya sudah beratusan mungkin saat berdebat dengan berbagai pendeta, selalu ujung-ujungnya kalau Yesus terpojok, dia lemah, selalu kata, oh dia kan 100% manusia. Kalau kelihatan hebat, oh Yesus kan 100% Tuhan. Nah, jadi pertanyaan saya, ada nggak dalil tertulis dalam Injil atau kita Yesus 100% Tuhan, 100% manusia? Ada nggak? Kemudian yang ketujuh, mana dalilnya saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dijamin pasti masuk surga? Kalau masuk surga itu ada Quran banyak, Bible banyak.
Tapi ada kata pasti, karena selalu Islam ditulis serba insya Allah, apa insya Allah belum pasti gitu. Tapi percaya kepada Yesus dijamin pasti masuk surga. Pertanyaan saya, ada nggak dijamin pasti masuk surga? Ya kalimat saya ingin itu pasti masuk surga, ada nggak? Kemudian yang ke-8, mana foto asli wajah Yesus dan siapa yang memotret? Ya, hampir di semua rumah orang sana ada wajah Yesus dan Bunda Maria, berwarna lagi. Padahal kamera berwarna itu baru ditemukan tahun 60-an akhir juga. Tahun 2010 tahun yang lalu, 2000 lebih tahun yang lalu, kamera merek apa? Berwarna lagi kan. Kemudian maka dalilnya dalam Alkitab, Yesus lahir tanggal 25 Desember dan perintah mereka Natal. Seluruh dunia merayakan, ya kan? Apakah tidak wajar saya mengajukan pertanyaan ini? Ada nggak dalil Yesus lahir tanggal 25 Desember dan perintah mereka Natal? Dan tentu sama sekali tidak ada. Kemudian yang terakhir, buktikan siapa yang hafal Alkitab walaupun satu surat saja di luar kepala, satu surat. Ini pertanyaan yang sering saya ajukan. Kenapa saya ajukan? Karena ada pendeta mengatakan Al-Quran itu buku yang sangat tipis sehingga mudah dihafal. Al-Quran setipis-tipis, Quran halamannya banyak, 500, 600, 700 halaman. Tapi orang hafal di luar kepala kan berjuta-juta halaman. SD hafal di luar kepala. Alkitab bahasa Indonesia, dibaca langsung dimengerti. Masa bertahun-tahun jadi pendeta nggak hafal? Jangankan satu lembar, saya yakin nggak ada yang hafal. Satu lembar bolak-balik pasti koma nggak ada yang hafal. Saya akan kasih 10 juta kalau ada pendeta hafal satu lembar bolak-balik pasti koma juga depan sini. Nggak ada. Bahasa Indonesia dibaca langsung dimengerti. Kenapa? Nah ini 10. Jadi pertanyaan yang saya ajukan ini bukan mendiskreditkan orang Kristen, tidak demikian. Sama aja orang Kristen supaya berpikir kritis. Ya kita kritisi dong Alkitab. Karena apa? Yesus katakan dalam Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepada Aku sedangkan ajaran yang mereka lakukan ajaran manusia. Jadi kan kita lihat ini hampir semua peradilan tidak ada dalilnya tapi diimani. Ya ajaran-ajaran manusia, jadi katanya percuma. Kalau umat Kristiani melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, saya yakin Islam dan Kristen itu bedanya tipis sekali, sangat tipis perbedaannya. Ya kenapa? Karena saya melihat ya sebagian besar umat Kristen mengamalkan justru ajaran Paulus. Ya bukan ini. Jadi pengikut Yesus dalam arti yang sesungguhnya itu kami umat Islam. Ini menurut saya Nabi Isa Nabi yang sangat kami muliakan. Pengikut Nabi Isa dalam arti sunat adalah orang Islam, karena semua ajaran-ajaran Nabi Isa umat Islam yang melakukan. Yesus sunat, kami sunat. Babi haram, kami haramkan babi. Banyak sekali ajaran-ajaran Nabi Isa di Injil. Umat Islam yang mengamalkan. Misalnya saya katakan orang Kristen mestinya bersyukur pada orang Islam, karena orang Islam lah yang memelihara ayat-ayat firman Allah dan Yesus dalam Injil dan Alkitab atau Alkitab. Makanya ya, kalau orang Islam mau mengkritisi kitab mereka, saya yakin ya hubungan Islam dan Kristen semakin dekat. Umpamanya babi haram di Muhammad 11 ayat 7 dan 8. Orang Islam nggak makan babi karena terus babi haram. Kan kita dekat dengan orang Islamnya, kita makan di rumah orang Kristen juga tak merasa jijik atau apa. Ya karena mereka amalkan apa yang diperintahkan Allah, dan tapi karena tidak diamalkan sehingga terjadi jurang pemisah antara Kristen dan Islam. Satu contoh juga kata Yesus, Yohanes 17 ayat 3. Ini ucapan Yesus, Yohanes 17 ayat 3, kata Yesus gini, inilah hidup yang kekal itu kekal abadi loh, masuk surga. Ada dua syarat Yesus bilang. Pertama, mereka menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang esa. Kedua, menjadikan Yesus Kristus yang telah Dia utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Ini kalimat syahadat mestinya yang harus diamalkan oleh umat Kristen.
hanya menjadikan Allah satunya dan Yesus hanya seorang utusan. Kalau umat Kristen ikut ucapan Nabi satu Yesus, dekat sekali umat. Kenapa terjadi begitu jauh? Karena mereka justru menuhankan Yesus. Padahal Yesus mengatakan Allah satu-satunya dan dia hanya seorang utusan. Tapi yang terjadi malah dibikin trinitas. Tuhan bakal, Tuhan berkudus. Makanya kalau bisa bisa mengkritisi Alkitab, ya semakin dekat. Banyak ratusan orang Kristen masuk Islam di tangan saya, baik langsung maupun membaca buku dan nonton VCD saya. Ya saya merasa bangga, saya seorang mantan Kristen. Saya bisa bangga dengan keislaman saya. Saya pengikut Nabi Muhammad, tapi sekaligus saya tidak meninggalkan Yesus. Karena Yesus Nabi Isa, Nabi yang sangat kita muliakan. Kemudian satu lagi pertanyaan terakhir. Nah ini yang kita perdebatkan dengan bendera Budi Asadi. Ini ada VCD-nya. Ia berkata kepada mereka, ini kata Yesus, inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis dalam tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu yang membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah pertanyaannya, mana bukti ucapan Yesus yang mengatakan bahwa ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga? Mana ucapan dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur? Nah catatannya, kitab Taurat Musa ada 5, kitab Nabi-Nabi 33 dan Mazmur 1. Jadi berarti seluruh perjanjian lama harus ada ucapan itu. Ada enggak? Ngirim itu aja nggak masalah, silakan kalau ada. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada ketiga di 39 kitab perjanjian lama. Ada enggak? Kami pada hari ini sudah. Oke, sebentar saya bersarankan waktu Bapak masih ada 2 menit lagi. Ya. Nah, oleh sebab itu pertanyaan yang 11 ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, tentu saya sangat berharap Pak Pendeta Rudi akan membahas, boleh pilih 11 pertanyaan mulai nomor 11, nomor 9, nomor 6, 1, terserah. Yang penting yang 11 ini beliau harus jawab sesuai dengan tema. Silakan, tidak berurutan, no problem, silakan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 13 menit setengah, jadi ada sisa 1,5 menit. Terima kasih atas paparannya Bapak dan Ibu. Untuk menghemat waktu, kita lanjut saja meminta Bapak Rudi Yohanes untuk menyampaikan paparannya. Waktunya 15 menit. Silakan. Terima kasih. Nah, kesempatan ini diberi Pak Moko Ginda nama saya, bebas memilih dari mana saja. Yang menjadi pertanyaan saya, jika saya jawab ada nggak uangnya di meja di sana? Kalau bercanda-canda kan gitu kan. Oh iya, saya jawab udah. Oke, sekarang saya mulai. Ini pertanyaan yang paling menggelitik dan sering saya katakan di internet. Jika pada saat saya bertanya ada satu habis bisa menjawab pertanyaan saya di ayat mana ayat ini kalimat saya tertulis, kan habis itu penghafal Quran, detik di mana dia bisa menjawab saya jadi Muslim. Nah, orang tahu tuh. Baik, saya bahas mulai dari sekarang. Buktikan siapa hafal Alkitab walau satu surat saja di luar kepala. Bapak harus berterima kasih kepada orang yang membuat Alkitab online ini, Pak. Lebih cepat dari manusia. Untuk apa kita lagi? Ini udah lebih cepat. Bisa kita buktikan. Apapun pertanyaan Bapak, tinggal saya ketikkan, cicip, langsung muncul. Sebentar Pak, saya pikir Bapak belum akan menjawab. Saya minta Bapak menyampaikan paparan Bapak kurang lebih 15 menit. Ya. Habis itu nanti kita baru akan tanya apa. Bapak akan kita berikan waktu untuk memberikan jawaban-jawaban, dan begitu juga kepada Bapak Insan. Waktu yang pertama ini teman-teman Bapak menyampaikan paparannya untuk membekali semua kami ini
dalam mengikuti dialog yang kita lakukan ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya mau memaparkan, cuman gimana sebenarnya kalau kita memaparkan mengenai Hafiz ini, kan ini ada pertanyaan ya Pak. Jadi saya paparkan di sini bahwa Hafiz ini kan orang yang hafal isi Alkitab atau Al-Quran. Sekarang ini kan teknologi udah canggih. Kita sudah dibantu dengan pemikiran-pemikiran mereka yang sudah dituangkan, sehingga kita tidak ibarat kata tidak perlu lagi bersusah-susah. Sekarang di depan saya sudah ada Al-Quran online dan Alkitab online. Jadi mungkin itu pandangan saya saat ini. Di sini sudah ada Al-Quran online dan Alkitab online. Semuanya sudah tersedia untuk kita pahami. Jadi sekarang dengan bantuan teknologi ini saya buat. Kenapa saya bukan menjawab si anu, karena saya kan tak kenal manusia, ya kan? Tapi intinya dengan adanya Alkitab online ini, kita sudah terbantu dan lebih gampang lagi untuk memahami, belajar dan sebagainya. Oke, itu mungkin paparan saya untuk poin ke-10. Sekarang saya mau poin 8. Saya ambil dulu yang gamblang-gamblang sebelum saya masuk pada ayat-ayat. Mana foto asli itu wajah Yesus dan siapa pemotretnya? Ada kekeliruan bahwa foto gambar tidak harus difoto. Itu kekeliruan nyata loh. Saya melukis Bapak itu gambar enggak? Gambar, ya kan? Dalam menyikapi pertanyaan ke-8, saya pernah menulis begini. Kabar baiknya adalah pada saat Yesus lahir sampai dia meninggal, bangsa Israel sudah pandai melukis. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah bahwa itu hanya khayalan. Kan begitu? Nah, itulah kabar baik dan kabar buruk. Sekarang kalau ditanya foto potret, itu kita dari pertanyaan ini sudah ibarat kata melenceng. Karena foto itu tidak asli potret, dilukis. Ya kan? Banyak lukisan-lukisan tua yang kita lihat sekarang beribu-ribu tahun yang lalu. Sementara Yesus baru 2000 tahun. Lukisan itu dimulai di zaman Mesir kuno aja itu dari batu digoreng. Nah, berarti bukan harus foto. Mungkin diperbaikilah mungkin konteks pertanyaannya. Oke. Mana dalil akan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dijamin masuk surga? Pasti. Oke. Untuk jalan menuju surga, sebentar, saya ini aja. Ada yang sudah saya buat dulu aja biar gampang. Mana ajaran Yesus ketika berumur 12 tahun sampai 30 tahun? Nah, ya. Karena ini menyangkut ayat-ayat terlalu banyak. Mungkin nanti ketika saya juga bertanya, Pak mau begitu mungkin juga memerlukan waktu juga. Nah, kita mulai dari Injil Matius. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Dan ini maaf Pak Mogo, kita bukan punya Pak Budi Asali, ini kita semua punya pemikiran masing-masing. Matius 2 ayat 13 sampai 18 saya ambilkan. Nah, inilah buktinya Hafiz itu sekarang tak diperlukan lagi, yang diperlukan teknologi. Saya hanya buka gini, Matius 2 ayat 13 sampai 15. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Nah, menyingkir ke Mesir. Ini pertama kali Yesus ketika lahir, dia kan sudah mau dipenggal itu. Dia menyingkir ke Mesir, dan setelah raja itu mati, Yusuf membawa lagi kembali. Tapi sebelum sampai juga ada pengganti daripada Kaisar Herodes, itu juga melakukan kebijakan yang sama, sehingga mereka menyingkir ke Nazaret. Itu untuk yang pertama. Nah, ketika Yesus mulai besar, ini sebentar. Saya kalau mau lihat sini kemarin saya ngambil tarik ke belakang, baru untuk maju ke depan. Nah, ini Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas, sebentar Pak ya. Karena ini memang apalah banyak ayat-ayatnya, jadi kita memang waktunya masih banyak kali. Jadi seperti berlari aja. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ayat 41 sampai 52. Nah, ini dan ketika sorry ini masih satu sebentar.
1 sampai 5. Orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah tiap tahun. Artinya tahun ini, tahun depan, tahun-tahun sorry ini masih satu sebentar. 1 sampai 5. Orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah tiap tahun. Artinya tahun ini, tahun depan, tahun-tahun setiap tahun. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu, dan sebagainya dan sebagainya. Setelah 3 hari mereka, akhirnya ketika mereka pulang, diceritakan di sini bahwa ternyata Yesus itu nggak ada, dicari, ternyata ini. Ketika orang tuanya melihat, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku cemas mencari engkau." Yesus itu ditemukan dalam bait Allah sedang melakukan tanya jawab. Tanya jawab di sini artinya boleh dikatakan dialog, boleh dikatakan berdebat. Terserah orang memahami konsepnya, ya kan? Nah, setelah itu di ayat terakhir, lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara dalam hatinya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa Yesus dibawa ke Nazaret dan semua perkara itu disimpan. Contohnya seperti ini, orang tuanya tidak menggembar-gemborkan tentang Yesus karena dia akan dibunuh, kan lagi dicari nih. Jadi ketika digembar-gemborkan itu bisa ditebas dan segala macamnya. Maka disimpanlah rahasia ini sehingga ketika umur 12 tahun sampai umur 30 tahun Yesus tidak ada keluar-keluar. Tapi ingat, Yesus itu setiap tahun seperti lazimnya orang-orang Nazaret juga pergi ke bait Allah. Tapi orang tuanya melihat kejadian ini, bisa jadi dari ayat ini kan sudah tergambar, bukan saya mereka-reka, bahwa semua disimpan perkara itu. Bisa jadi begitu selesai dari bait Allah langsung pulang. Nah itulah kenapa, itu untuk menyelamatkan supaya Yesus jangan menjadi kejaran orang-orang untuk dibunuh. Nah itu yang pertama. Ada juga anggapan lain bahwa Yesus itu sedang belajar sama seperti manusia biasa. Yesus belajar dalam bait Allah. Tapi saya kurang memegang konsep itu. Saya lebih memegang konsep bahwa Yesus itu semua perkara-perkaranya disimpan. Itu maknanya luas, boleh diartikan sendiri. Nah, oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya ini panjang sih ulasannya. Saya mau masuk lagi. Sebentar, terlalu banyak sekali ya. Mana pengakuan Yesus bahwa Yesus itu adalah beragama Kristen? Sebentar, saya lebih tertarik dengan ini. Pertama, kalau ditanya saya tanya agama kamu apa? Saya katakan pengikut Yesus, ya kan? Jadi kalau pertanyaan itu diajukan sama saya, berarti sudah ibarat kata tidak mengenal, karena saya pengikut Yesus, oke? Tapi itu tertulis di Yohanes 4 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, kalau kita ambil di sini Yohanes 14 dan 4. Yohanes 14 ayat 6 gitu. iya, Yohanes 14 ayat 6. Saya bilang tadi 4. Oh, mungkin salah. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kalau saya ditanya, kamu pengikut Yesus? Ya, saya pengikut Yesus. Dan sekarang kita tanya bagaimana hubungan Yesus sama orang Kristen. Saya hanya mau mengambil semua kalimatnya, bahwa kalau untuk melihat kita, untuk mengetahui apakah betul Yesus itu umat Kristen, artinya kita harus mengatakan namanya jemaat. Yesus sudah dengan tegas mengatakan di Matius 16 ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Artinya bahwa Yesus itu punya jemaat. Nah, jemaat apakah yang dimaksudkan itu? Apakah Kristen? Apakah yang sebagaimana? Nah, mari kita lihat. Sebentar. Matius 1 ayat 16. Wah, ini jadi buru-buru ini. Bentar ya. Lebih enak tadi bertanyakan satu-satu, jadi asik dan seperti waktu Bapak dari Matius itu, Pak. Nah, itu bentar ya. Matius 1 ayat 16.
Nih, dasar orang mengatakan Kristen adalah Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kristus. Oke. Itu dasar hukum yang pertama. Markus 9 ayat 41, langsung saya bacakan karena kalau saya mengklik di sini juga agak kelamaan waktu 15 menit. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Ini masih dikatakan di Markus 9 ayat 41. Markus 9 ayat 41. Markus 9 ayat 41. Nah, di sini dijelaskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, dia tidak akan kehilangan upahnya. Ada lagi kata-kata Kristus. Oke. Kita masuk lagi. Yesus sebelum terangkat ke surga jelas mengatakan, Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya bahwa ada jemaat Yesus itu dan murid-muridnya diperintahkan untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ memang terucap jemaat. Kami ingatkan waktu Bapak tinggal 1 menit. Oke Pak, tak apa-apa Pak. Nah, instruksi ini jelas memberikan hak kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Maka Kisah Para Rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu, sebentar ya, untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya kan? Ibaratnya saya seorang komandan atau bos lah, saya kasih mandat kepada anak buah saya, apapun yang kau lakukan itu adalah menurut perintahku, jadikan orang itu pengikutku. Maka mereka pergi, berarti aku sudah kasih mandat. Saya katakan bahwa mereka itu namanya adalah jemaat, saya gitu. Dan ketika mereka dapat yang pertama kali kelompok manusia namanya jemaat, mereka namakan itu Kristen. Nah, apakah ini bisa kita anggap sebagai kebenaran? Sebentar. Saya masuk sini. Langsung 10 pertanyaan dalam waktu 15 menit. Tidak apa-apa ya. Ini nah ini di Lukas 22 ayat 19 ini bisa kita lihat. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dari kata-kata sini banyak hal yang bisa kita ibarat kata tafsir. Di sini ada dibilang, jadikanlah ini sebagai peringatan. Artinya semua jemaat atau semua kumpulan orang yang melakukan kegiatan ini adalah murid Yesus. Terserah, katakanlah ada agama, katakanlah agama angin ribut, dia melakukan yang namanya kalau ini kan namanya perjamuan kudus, ya, berarti dia juga boleh dikatakan murid Yesus, bisa. Setiap orang yang melakukan perjamuan kudus itulah yang dikatakan di sini peringatan akan aku. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Oke, mungkin itu penutup dari Kita tambah waktunya sekali. sebentar Pak, penutup aja. Inilah makanya saya katakan peringatan akan aku, dan hanya Kristen yang melakukan semua pekerjaan-pekerjaan desa, melakukan perjamuan kudus. Maka berarti Kristenlah jemaat yang dimaksud. Nah itu Pak, saya Baik, terima kasih kepada Pak Yohanes. Waktunya 15 menit lebih beberapa detik saja. Demikian tadi kamu sih ya. Yang dimana Rudy Yohanes ini dalam setiap perdebatannya itu hanya berpusing-pusing ya, ngarang cerita, berpusing-pusing dari situ ke situ dan diulang-ulang. Itu sifat Rudy Yohanes. Dan begitupun mengaku dia itu orang yang pandai ya menafsirkan Alkitab dan
oleh karena dikaruniai Roh Kudus. Nah, begitu ditanya oleh Ustadz Mokoginta, kalaupun memang setiap orang Kristen itu karuniai Roh Kudus oleh karena bimbingan Roh Kudus, seharusnya tahu ya, yang dimana Bible itu kan dari dahulu ya, semenjak Bible itu ada hingga detik ini, siapa penulisnya tidak diketahui ya. Siapa yang menulis Bible itu yang sesungguhnya siapa, tidak ada yang tahu. Bahkan para ilmuwan sendiri ya, para ilmuwan Alkitab ini, para sarjana Alkitab itu sendiri kebingungan, mereka tidak dapat menjumpai siapa sesungguhnya penulis Bible itu ya. Terkecuali ya itulah tadi, mereka ngotot ngarang-ngarang sendiri ya, ketika menutupi malu ya dengan gaya retorikanya, ngeles sana ngeles kemari kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir